Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bayangkan sejenak, kita hidup di dunia yang serba cepat, penuh notifikasi di ponsel, tugas yang menumpuk, dan ekspektasi yang terkadang terasa tidak masuk akal. Pernahkah kalian merasa lelah, cemas, atau bahkan merasa tidak cukup baik meskipun sudah berusaha keras? Saya yakin banyak dari kita pernah. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbicara tentang sesuatu yang sering kita abaikan, tetapi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesehatan mental. Karena percayalah, kesehatan mental bukanlah sesuatu yang lemah atau memalukan, melainkan pondasi agar kita bisa menjalani hidup dengan bahagia, produktif, dan bermakna. Pertama, mari kita lihat data. Satu kajian internasional menunjukkan bahwa sekitar 15,2% remaja usia 10 sampai 19 tahun di 204 negara memiliki paling tidak satu gangguan kesehatan mental. Lebih jauh, meta-analisis lainnya memperkirakan bahwa tingkat gangguan mental umum pada remaja 10-19 tahun ada di kisaran 25% hingga 31%, tentunya tergantung alat ukur. Ini berarti bahwa bukan hanya berapa orang saja, bisa dari teman di sebelah kita atau kita sendiri mengalami tantangan ini. Lalu, mengapa generasi muda kita rentan? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, tekanan akademik dan sosial yang meningkat, target nilai, ekspektasi orang tua, persaingan. Yang kedua, pengaruh media sosial yang membuat kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, lingkungan yang belum selalu mendukung. Teman yang tidak selalu tahu bagaimana menolong, stigma yang masih melekat, atau kurangnya layanan kesehatan mental yang mudah diakses. Dari aspek ilmiah, aspek ketahanan resilient dan strategi coping ternyata ikut menentukan kesejahteraan mental seseorang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan ketahanan yang tinggi dan strategi coping yang lebih baik memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik dari resiko depresi yang lebih rendah. Masalah besar berikutnya adalah meskipun prevalensi cukup tinggi, banyak yang tidak berbicara atau tidak mencari bantuan. Sebuah meta-analisis 97 CRT menyimpulkan bahwa intervensi untuk mengurangi stigma kesehatan mental pada remaja usia 10-24 terbukti mengubah sikap, pengetahuan, dan niat untuk mencari bantuan dalam jangka pendek. Artinya, kita melakukan sesuatu dan bukan hanya menunggu orang lain. Teman-teman, dengan mulai berbicara, aku hari ini merasa, teman-teman, saya tampaknya kita memberi ruang untuk didengar, ruang untuk dimengerti. Kita bisa menjadi agen perubahan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk lingkungan, sekolah, pertemanan, keluarga kita. Kita bisa menerapkan langkah-langkah sederhana berbasis bukti, di antaranya tidur yang cukup. Kurang tidur terbukti memperburuk mood, meningkatkan kecemasan, dan menurunkan konsentrasi. Yang kedua, olahraga atau aktivitas fisik pada remaja. Kajian naratif terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik pada remaja berkaitan dengan pengurangan gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri dan keterampilan sosial. Yang ketiga, hubungan dan dukungan teman sekolah.
lingkungan yang mendukung, keluarga, sekolah, teman, sangat memengaruhi kesejahteraan mental. Yang keempat, mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Ketika tekanan menjadi berat, teman-teman tidak harus menghadapinya sendiri. Ada konselor sekolah, ada psikolog, atau layanan kesehatan mental bisa menjadi pilihan. Yang kelima, pengembangan ketahanan resilience dan strategi coping, seperti mengatur waktu, mengenali emosi sendiri, berbicara dengan orang terpercaya. Riset menyebutkan hal ini sebagai mediator yang penting antara faktor risiko dan kesehatan mental. Teman-teman, sekarang saatnya untuk bertindak, bukan hanya merasa, tapi melakukan. Beberapa hal kecil yang bisa kita mulai seperti: yang pertama, menjadi teman yang peduli. Tanyakan apa kabar. Tanyakan apa kabar temannya, bukan hanya sekedar basa-basi. Yang kedua, menciptakan komunitas kecil di sekolah atau kampus yang fokus pada kesejahteraan mental. Misalnya, sesi curhat ringan, olahraga bersama, istirahat digital. Yang ketiga, menjadi contoh bahwa menjaga kesehatan mental itu sama seperti merawat tubuh. Bisa muncul, bisa dibantu, bisa diubah. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda bisa menjadi pelopor. Bukan generasi yang terbebani, tetapi generasi yang sadar dan aktif menjaga mental untuk diri sendiri dan orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, ingatlah satu hal: kesehatan mental itu penting dan pantas untuk diperjuangkan. Tidak ada yang normal tanpa pernah stres. Yang penting adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita berbicara, dan bukan membisu. Semoga pidato ini bukan hanya untuk didengar, tetapi digunakan untuk membuka dialog, untuk merawat diri, untuk mendukung orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang lebih suportif, peduli, dan mental sehat di era yang semakin menuntut ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.